Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Sakit kepala saya mikirnya loh. Iya. Aduh. Iya teman-teman. Sebelum dengar tuh Ustaz. Sebelum Yudas menyatakan pernyataannya, laksanakanlah tugasmu. Yudas sebelumnya sudah melakukan permufakatan dengan ahli Taurat untuk menjual Yesus. Yesus hanya membiarkan saja peristiwa itu terjadi, itu ajanya. Bukan perintah dia. Sebelum jatuh narasi itu, si Yudas sudah salam-salaman sama ahli Taurat. Udah deal dia, 30 keping perak. Iya Pak Immanuel, karena tugas Yudas memang sudah seperti itu. Dia yang akan menyerahkan. Itu bukan tugas Yudas, itu pilihan Yudas sendiri. Tugas Pak, karena Tuhan yang menubuatkan. Tugas Yudas jadi bendahara, jadi bendaharanya dia. Bukan tugas dia bukan berkhianat. Dia ingin dapat uang masuk, uang tambahan. Yesus sendiri mengatakan bahwa saatnya akan tiba dan salah seorang di antara kamu akan menyalahkan aku. Berarti Yesus sendiri sudah tahu. Yesus sudah tahu dia bakal dibunuh. Iya. Dan dia tahu bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianatinya. Yesus kan maha kuasa. Iya. Ya. Dia maha tahu kan? Maha tahu. Jadi dia sudah mengetahui. Dan Yudas. Betul. Ya. Yesus maha tahu. Sebelum terjadi pun Yesus sudah tahu. Tetapi Yesus tidak pernah mengintervensi manusia. Nggak pernah. Kau bebas memilih. Pilihanmu menentukan hidupmu. Yudas sendiri yang menentukan pilihannya untuk menjual Yesus. Itu pilihan Yudas. Yesus tidak pernah mengintervensi manusia. Iya Pak, tapi dia tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. 3 kali dia menyatakan dia akan dibunuh. Tahu dia? Iya, Pak Immanuel. Saya mau bertanya, bagaimana kalau Yudas tidak menyerahkan Yesus? Apakah akan terjadi penyaliban? Itu Tuhan maha kuasa. Aku nggak. Itu kuasa Tuhan. Berarti tergantung Tuhan. Ini kan seandainya Yudas tidak menyerahkan Yesus, apakah akan ada penyaliban? Kita nggak bisa berandai-andai. Iya, seandainya yang pasti peristiwa itu sudah terjadi. Apakah jika Yudas tidak menjual Yesus? Apakah jika Yudas tidak menjual Yesus tidak terjadi karya penyelamatan? Terjadi juga. Yesus Allah Bapa akan tetap menyelamatkan manusia dari dosa, dari neraka. Sekalipun tanpa Yudas. Tapi nyatanya Pak, skenario itu yang terjadi kan, yang sudah dinubuatkan. Masalahnya Yudas mengikuti hawa nafsunya untuk mendapatkan uang. Iya. Maka terlibatlah Yudas dalam skenario itu. Pertanyaannya, apakah tanpa Yudas Allah tidak akan menyelamatkan manusia? Apakah tanpa Yudas tidak akan terjadi karya keselamatan? Tidak. Bersama Yudas atau tanpa Yudas pun Allah akan tetap menyelamatkan manusia dari dosa. Dari mana Pak? Bagaimana caranya? Ya. Karena sudah dinubuatkan bahwa manusia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Domba Allah itu, Yesus itu memang harus menyelamatkan dosa manusia. Bersama Yudas atau tanpa Yudas. Tapi Pak, setelah kenapa pernyataannya kenapa pernyataannya seperti itu? Yang memilih Yudas menjadi murid Yesus kan itu Yesus sendiri yang memilih Yudas, itu kan artinya di situ Yesus yang memanfaatkan Yudas kan gitu, karena Yesus yang memilih Yudas, bukan Yudas yang mencalonkan diri gitu loh. Kalau Yudas yang
yang mencalonkan diri jadi murid Yesus, itu benar perkataan Anda. Tetapi Yesuslah yang memilih Yudas gitu. Iya. Artinya Yesus sudah mengetahui semuanya kan gitu. Iya Pak, betul. Tapi pilihan di tangan Yudas. Nggak ada yang bener ini kayaknya. Tiga-tiganya nggak ada yang bener. Donaturnya aja yang bener rupanya. Aduh, donatur yang bener. Tiga-tiganya beda. Pusing saya. Ya, pusing lihat kalian. Oke, sekarang bukan kita cari perbedaan ya, tetapi kita mencari kebenaran gitu ya. Iya, betul. Nah, gitu. Kita semua mencari kebenaran gitu. Jangan mencari perbedaan. Bagaimana caranya supaya manusia selamat? Itu Betul. yang harus kita kejar. Tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia agar jangan dia mati binasa. Kan begitunya tujuan Allah. Tujuan Allah tidak pernah menginginkan Yudas masuk dalam neraka. Enggak ada itu. Kau masuk neraka atau tidak masuk neraka, pilihanmu sendiri. Nah, kayak gimana tuh? Anggapilah. Sekarang bebas Ustadz. Iya benar. Bingung saya. Ya. Yang satu bilang iblis, yang satu bilang yang satu bilang iblis, yang satu bilang Bapa di surga. Mau Bentar, masuk bentar, surga ya. atau mau masuk neraka, apakah pilihanmu atau tidak? Pilihan kitanya. Maksud kayaknya Anda salah pengertian tadi ya. Maksud saya bukan memasukkan Yudas ke neraka, bukan. Tetapi Yesus memanfaatkan iblis yang di dalam tubuh Yudas untuk mengalahkan iblis yang di dalam neraka. Gitu loh. Yesus memberikan kebebasan, bebas loh. Karena bebaslah, maka Adam jatuh dalam dosa. Oh Immanuel, menurut saya memang dia sudah ditakdirkan untuk ini menyerahkan Yesus. Salah kawan, tidak ada takdir dalam Kristen. Iya maksudnya jalan ceritanya seperti itu. Oh, aku tanya dulu kau, seperti apa takdir ini maksudmu rupanya? Takdir kayak mana? Apakah kau ditakdirkan masuk neraka atau masuk dosa? Seperti apa takdir? Nggak laku sama aku takdir. Ya saya pun sendiri Pak Ustadz belum merasa yakin akan masuk surga. Gak apa-apa, saya dengerin dulu kalian. Bingung saya mau yang mana gitu, bingung. Saya mau denger dulu. Gimana sih penjelasannya yang betul gitu? Jangan dikatakan Yudas itu takdirkan jadi pengkhianat. Salah. Yudas itu pilihannya untuk menjadi pengkhianat. Iya, tapi Yesus kan sudah tahu Pak. Kenapa dia? Benar. Yesus maha tahu. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia. Benar. Yesus tahu dia bakal dibunuh. Benar. Dikasih tahu kok. Nah, kenapa dia tidak menghalangi itu Pak? Kenapa membiarkan Yudas menyerahkan dia? Yudas kan manusia biasa Pak. Betul kan? Iya betul. Yesus kan sudah memberitahukan sebanyak 4 kali kepada murid-muridnya kalau Yesus itu akan dibunuh oleh ahli-ahli Taurat, akan disalib dan akan bangkit dari ketiga. Nah sebelum itu terjadi, Yesus sudah mengetahui, ya kan? Ya. Kalau memang Yesus tidak menginginkan Yudas terlibat, ya otomatis Yesus sudah menjauhkan Yudas dari pengaruh iblis, kan gitu. Supaya Yudas juga bisa selamat. Kalau tanggapan Anda seperti itu, harusnya seperti itu, karena Yesus mengetahui kalau Yesus itu akan dibunuh, kan gitu. Nah, misi manusia Yesus supaya tahu manusia loh. jangan Jadi binasa Pak. kalau Yesus tidak menginginkan Yudas terlibat, harusnya Yudas ini sudah dijauhkan jauh-jauh sebelum terjadi penyaliban, kan gitu. Begini kawan, begini. Atas semua peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah pilihan kita, terkhusus kita manusia, baik mulai zaman Adam. Pertanyaan gini, apakah ketika Adam dan Hawa memakan buah itu Yesus nggak tahu apa? Allah tidak tahu? Tahu. Kenapa nggak dilarang Allah biar jangan kayak gini kacau balau? Pilihan Adam sendiri untuk memakan itu.
Tapi Tuhan membiarkan pilihan kau sendiri memilih. Tapi ingat ya, pilihan itu akan membawa konsekuensi pada dirimu sendiri. Bang, saya tinggal sebentar dulu ya. Saya tinggal sebentar, ambil bodrek dulu saya. Saya mau ambil bodrek. Pusing saya, bentar ya. Yang jualan bodrek di bawah. Ayo Iwan Villa yang jualan bodrek. Begitu. Memang penafsirannya bisa beda-beda sih, nggak apa-apa. Asalkan bahwa karya kau percaya dengan karya keselamatan itu, kau percaya dengan darah Yesus. Walaupun kau bilang, abang bilang Dika bahwa itu karya iblis, karya Tuhan, sama aja, nggak apa-apanya itu. Perbedaan pandangan terhadap Alkitab nggak jadi masalah. Hanya saja jaga keimananmu. Ya, keselamatan kau pegang biar kau mendapatkan keselamatan itu. Hanya beda pandangan, biasanya beda-beda pendapat. Oke, kalau begitu kan Bang pendapat Abang. Nah, sudah tertulis di Alkitab kalau Yudas itu terlibat kan gitu. Tertulis di Alkitab kalau Yesus yang memilih Yudas kan gitu. Ya sudah, biarkan sajalah yang sudah tertulis kita ikuti. Jangan lagi kita seandainya Yudas, sudah jelas Yesus yang memilih Yudas. Kok kita bilang lagi seandainya Yudas tidak ikut, sudah tercatat di Alkitab, sudah terpilih Yudas menjadi iblis kan gitu. Ya sudah, kita ikuti saja yang tercatat Bang. Jangan lagi kita mengatakan seandainya Yudas tidak. Artinya kita di situ dihasut iblis Bang. Karena kita melawan yang tertulis di Alkitab. Sorry, ini suara siapa yang mantul ya? Suara siapa yang mantul? Coba ibu Cinta Indah ditutup dulu mic-nya. Kayaknya Bu Cinta Indah nih yang mantul. Oke lah. Buka, silakan dibuka mic-nya lagi. Paramex-nya katanya. Aduh, tahe. Boleh saya tanya sama kalian? Ini masing-masing boleh Bunda. Gerejanya beda ya? Gereja kalian beda masing-masing ya? Ya. Ya itu dia yang bikin ini. Jadi ada 10 gereja ya 10 pendapat Ustadz. Kita udah nggak bisa masuk. Bunda, nggak masalah beda gereja. Macam mana dah? Jadi ini Oten, nanti silahkan simak. Apa saya di Ustadz, apa saya buka sendiri. Saya mau diskusi sama Rudy Yohanes Ustadz. Udah janjian untuk mengklarifikasi orang-orang yang ada di sana. Sip tuh. Nanti saya bantu follow, share, Bon. Ya, tepuk tangan. Dari situ nanti kita lihat. Dari situ nanti kita lihat karena Rudy Yohanes sama Edis dan lain-lain ini pisah kan. Jadi mungkin saya naikkan Bom dan Rudy sambil nanti saya punya kesempatan di sana ketemu sama mereka ini juga. Jadi kita lihat perang beneran Ustadz. Tinggal nyari harinya aja, insya Allah ya. Mana tadi abang yang tadi kenapa terjun bebas dia tadi? Bang Immanuel kenapa terjun bebas? Mana ini? Mbak Cinta masih ada orangnya? Halo? Masih ada. Buka kameranya dulu Mbak. Karena harus open cam gitu. Untuk menghindari kosakata yang kurang bagus ya. Bang Sandi ya? Iya. Udah bisa kan? Udah bagus ya? Bang Sandi itu tuh kata Ibu Cinta nih ya, penyalipan rencana Allah tuh pula. Rencana Allah. Ya, kalau dia bilang rencana Allah, Tuhan Bang Sandi yang ini yang salib Yesus tuh. Iya ya. Gimana tuh Bang Sandi? Saya baru 10 menit naik sini udah pusing. Dengar gak suara saya? Dengar. Ada.
Bagus. Bukan pusing, ini apa jaringanku? Jaringan. Dengar gak? Jelas nggak suara saya di situ? Jelas Bang Sandi. Nah, ini kata Ibu Cinta Indah yang di tengah ini, ya penyalipan itu rencana Allah Bapa. Beda lagi dengan ente Bang. Gimana tanggapannya? Ayo tanggepin. Iya, kalau memang rencana Allah itu kan berarti Allah sama iblis ini kerjasama. Gak ada istilah lain, gak ada untuk neko lagi. Memang kerjasama lah. Iya, gak ada dipisah-pisahkan di situ. Iya. Otomatis itu kerjasama. Tanpa restu Allah itu tidak akan terjadi. Keinginannya juga Allah Bapa itu kan sama dengan iblis. Betul nggak Ibu Cinta Indah? Buka lamik Anda, nggak apa-apa. Dia sendiri ketawa, tahu nggak? Dia bingung. Gimana itu? Aku cuman bisa minta tolong ya yang Kristen, tolong kalau tidak tahu cerita atau jalan peristiwa dari mulai dari lahirnya Yesus sampai ke Wahyu, tolonglah jangan naik komal, malu kita gitu loh. Ya, naik jawab kalau kita paham gitu. Ya, kalau nggak paham jangan naik lah gitu ya. Jadi keliru Alkitab kita itu, ajaran Yesus itu jadi keliru. Kamu yang bikin bingung. Kamu yang bikin bingung. Pokoknya jangan kita cari untuk orang yang memahami aja. Kita jangan ngomong panjang lebar. Ini apa sebenarnya itu? Gak ada yang paham, gak ada kan kelar-kelar gitu. Singkat aja gitu. Ya, saya kan nggak mau itu panjang. Jadi gini ya, makanya aku gini, apakah kau ini benar-benar Kristen? Aku kalau aku lihat dari cara penjelasanmu, kau ini bukan Kristen loh, ya. Kau mulai curiga lagi, aneh-aneh lagi ini. Kamu nggak bisa jawab kok, curiga kan aku di situ lagi. Oke, sekarang aku tanya dulu kau, di mana tercatat di Alkitab Yesus atau Allah bekerja sama dengan iblis, di mana dicatat? Iya, kalau bukan kerjasama, kenapa ini terjadi? Katamu rencana iblis. Iblis ini kan sama Yesus kan kerjasama lah. Ya, makanya hal ini terjadi gitu. Kalau nggak ada kerjasama nggak akan terjadi. Sedangkan Yesus ini tahu segalanya, apa yang sebelum terjadi dia sudah tahu. Ya, kenapa ini harus terjadi? Ya, berarti ini kerjasama jadinya. Itulah hasilnya. Keren. Nggak mungkin terjadi. Dari mana? Gini loh Bang Sandi, gini. Baca dulu dari Matius 1 ya. Matius 1 sampai Matius saja Bang baca, Matius saja sampai habis. Ya, Matius 1 sampai ayat terakhir di Matius. Abang udah paham nih Bang, nggak usah semua pun Abang baca. Mulai dari lahirnya Yesus sampai Yesus disalib dan naik ke surga. Itu ada dicatat di situ Bang. Baca dulu, baru Abang naik komal gitu loh Bang. Abang belum baca Alkitab, naik komal Abang jawab. Kurang apa gitu? Mbak Cinta Mila, milik Anda itu mantul suaranya. Kitab aja. Oke. Oh, Mbak Milanya yang mantul, siapa yang mantul? Aku kan? Enggak, saya enggak. Kalau saya ngomong ada enggak mantul. Iya, takut. Ya, silakan Bang Sandi, silakan. Bang Dika ditutup dulu mic-nya Bang Dika coba. Tadi apa katanya? Mbak Cinta coba diulang.
Apa diulang? Apanya yang diulang? Nah, tuh Bang Sandi dari Jadi, dia kan yang ributnya. itu ya Bang. Suara Iya, bukan memang itu nggak ribut di nggak sini, jelas. makanya. Ah, di tempat Mbak Milanya, Mbak Cintanya, Mbak Aku Cinta. ini jelas enggak suara saya di situ? Jelas delay, tapi delay gitu jaringannya Bang Sandi itu. Cintain. Di tempat Mbak Cinta itu nggak delay, di tempat Bang Sandi delay. Ya, terus Mbak Cinta itu di tempatnya ribut masalahnya. Nah gitu. Ya silakan Bang Sandi. Iya, pokoknya pokoknya suaranya ini apa acak-acak gitu, lemot-lemot gitu, nggak jelas gitu. Coba Gimana itu? dibuka handsetnya saja, Bang Mas Kurang Sandi. dengar aku. Ya, dibuka aja handsetnya Bang Sandi, coba. Jaringan itu nggak bagus di situ. Iya, aku coba. Jelas nggak? Coba diulangi. Ya. Nah, ini jelas. Iya, betul kata Mas Sandi tadi, karena Masih juga. tanpa Yesus kasih restu, jadi tidak akan ada ini kan penyaliban begitu. Tanpa dia kasih izin, tidak akan terjadi Udah dibuka penyaliban. di situ. Di situ kalau memang suara saya jelas, di situ suara kalian di sini acak-acakan gitu, kurang apa? Oh, acak-acakan. Gini Bang Sandi, berarti turun lagi dah dulu dah, cari tempat yang betul-betul bagus jaringannya Bang. Delaynya berarti banyak banget masalahnya tuh. Ya. Nah, saya turunkan dulu Bang Sandi karena jaringannya. Ah, bentar. Ntar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Nggak ada dapat poin saya. Iya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Islam Kristen Bang. Saya kebetulan Kristen Pak Ustadz. Bang, open cam dulu. Bang, penyalipan itu rencana siapa Bang? Iya, jadi saya ucapkan selamat malam. Malam. Ya, Iya. Bang, saya mau tanya, mau tanya dulu sementara. ya silakan Pak Ustadz, bebas. Penyalipan itu rencana siapa? Oke, kita berbicara masalah penyaliban Yesus Pak Ustadz. Maksudnya ini otak penyalipan itu siapa gitu? Coba disebutkan di antara 3 tuh. Ya, tapi kalau saya jawab tidak ada penjelasan secara Alkitabiah kan tidak benar juga Pak Ustadz. Kita harus pakai data ini. Iya, maksudnya Nah, menurut saya jawab dulu gini, kesimpulannya. jadi begini, maksud saya gini Pak, ya gini, ketika Anda sebutkan di depannya oknumnya, maka silahkan Anda narasikan gitu, bagaimana maksudnya. Oke, tapi izin Pak Ustadz, kasih saya waktu 5 menit, saya buat kesimpulan dulu. Boleh? Kesimpulan dulu bahwasanya penyaliban itu adalah keinginan daripada si iblis. Oh, baik. Silakan. Boleh saya beri waktu Pak Ustadz? Ya, silakan Pak. Supaya mendukung dalil yang saya sampaikan atau pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, silakan. Sambil saya rekam boleh ya? Boleh rekam, silakan. Oke. Saya rekam Pak Ustadz ya. Oke, sudah Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, kenapa saya bilang sesuai dengan versi Alkitab bahwasannya penyaliban itu adalah keinginan si iblis. Kita dulu masuk dari awal.
di mana Adam pertama lalu gagal jatuh ke dalam dosa. Kemudian Adam yang kedua yang diibaratkan dengan Yesus yang merupakan adalah firman Allah sendiri. Allah berkata bahwasanya Tuhan berpesan kepada umatnya, kepada manusia pada saat itu, bahwasanya akan ada nabi atau Mesias yang akan turun ke dunia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah namanya karya penyelamatan. Kemudian Pak Ustadz, saya lanjut singkat saja. Di dalam Alkitab semua tercatat. Kalau Pak Ustadz juga tanya sama saya, ini ada di dalam Alkitab. Jadi di dalam beberapa nubuatan, baik Nabi Yesaya, Yeremia, Mika, Nehemia menubuatkan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih yang dikenal dalam Al-Quran akan turun ke dunia. Oke, tujuannya Pak, adalah mohon maaf saya potong dulu. Kita nggak bahas Nabi Isa atau Yesus gitu. Yang kita bahas itu penyalipan gitu. Ya, kalau nanti ke penyalipan, Pak Ustadz. Sebentar, iya. Ke penyalipan. Iya, maksud saya jangan sampai melenceng jauh kayak gitu dari apa yang kita bicarakan. Yang protes itu bukan saya, Pak. Ya, tapi kawan-kawan Kristen di sini nggak ada yang setuju bahwa penyalipan itu rencana iblis. Yang satu nih bilang, Ibu Cinta Indah ini bahwa penyalipan katanya adalah rencana Allah Bapa. Abang Dika itu rencana Yudas. Anda sekarang rencana iblis. Maksudnya biar tidak terlalu melenceng jauh. Ya, saya nggak usah kita bahas ke Islam atau terlalu jauh gitu bahasnya yang nggak nyambung dengan apa materinya gitu. Silakan. Sepakat Pak Ustadz, saya tidak menyinggung Al-Quran, saya hanya di Bible aja. Artinya supaya mendukung dalil yang saya sampaikan ini. Jadi setelah manusia dalam dosa, lalu Tuhan atau Allah berfirman bahwasanya Mesias akan datang. Tapi dibuat dalam beberapa kitab oleh para nabi bahwasanya Yesus akan datang ke dunia. Termasuk Yesus buatkan bahwasanya ia tertikam dan disalibkan di antara penjahat, tetapi baik pada hari yang ketiga. Kemudian juga setelah Yesus datang ke dunia atau lahir ke dunia melalui ini, ya, Pak Raja Herodes berusaha mencari kepada Yesus untuk membunuh Yesus. Dan pada situ terjadi pembunuhan massal anak-anak di bawah umur 2 tahun, diperkirakan dari umur kelahiran Yesus. Karena orang Yesus pada saat menyampaikan kepada raja penguasa Herodes pada saat itu bahwasanya telah lahir bintang timur yang akan menggantikan posisi sebagai raja. Jadi sehingga Raja Herodes seluruh orang Israel, anak-anak Israel yang baru dibunuh. Hanya pada saat itu melalui malaikat kepada Maria dan suaminya Yusuf, mereka menyingkir ke tanah Mesir. Ya, mereka menyingkir ke tanah Mesir dan setelah mati Raja Herodes, mereka pulang ke negeri atau ke mohon maaf, temanya pembahasannya Pak Coki nggak ada sampai ke Mesir, nggak ada. Yang kita bahas itu adalah masalah siapa otak penyalipan, nggak ada sampai ke Mesir, sampai ke ibunya Yesus, nggak ada. Sampai ke ibu Yesus. Saya hanya beri dalil Pak Ustadz. Saya mau menyampaikan dalil ini karena kawasannya iblis yang berencana membunuh Yesus. Ya udah, kalau gitu ketika Yesus lahir, anak-anak umur di bawah 2 tahun dibunuh semua. Enggak masalah itu. Nah, ya, yang kita bicarakan ini siapa otak penyalipan, kan gitu. Bicarakan ini siapa otak penyalipan, kan gitu. Otak penyalibannya adalah iblis. Tetapi kalau saya hanya bilang itu terkait dengan pernyataan atau dalil di dalam Alkitab, itu kan tidak benar juga Pak Ustadz. Kita bicara secara
ilmiah dan alkitabiah. Sekarang saya ke Mbak Cinta nih, Mbak Cinta. Kalau saya bilang misalnya atas atau ke Bang Dika nih, silakan Bang Dika tanggapi beliau. Karena beda kata Mbak Cinta, kata Mbak Cinta kan rencana Allah Bapa tuh. Tanggapi ya, silakan tanggapannya kayak gimana? Kita TikTok Pak masalahnya. Tanggapannya kayak kalau TikTok Pak Coki 3 menit lagi Pak Ustadz. Pak Coki ini apa? Suara Anda lak banget, kenapa? Suara Anda rusak gitu, parah. Suara Anda rusak gitu, parah. Enggak, ini baru saya sinyal, saya di kota. Iya, kedengarannya nggak bagus di tempat kami, double. Sinyal saya terdengar ya Pak Ustadz? Double. Oh iya, nggak ada, HP pun nggak hidup ini, hanya satu yang saya hidupkan. Aduh, elak masalahnya. Singkat. Aduh, turun dulu Bapak. Ya, Anda mau ngomong apa nanti nggak jelas gitu. Ya, nggak jelas. Mohon maaf, saya turunkan dulu jaringan kayaknya tuh. Pusing ya, Cinta. Pusing garuk-garuk kepala dia. Ini moderate dulu lah. Halo, selamat malam. Mantul juga ini. Pak Ustadznya yang mantul ya, Pak saya lihat ya. Bang Andreas Budi, Kristen Islam? Katolik. Menurut Abang, penyalipan itu rencana iblis atau rencana Allah Bapa atau rencana siapa? Kalau menurutku rencana manusia itu. Manusia. Waktu itu kan bukan rencana Tuhan, Bang. Nggak mungkin kalau Tuhan kan Maha Pengasih, masuk gitu kan. Itu kan dulu kan Yesus kan dicari-cari raja Romawi itu. Itu biar nggak akan ketemu terus, ada Yudas yang memberitahu bahwa Yesus di sini karena Yudas tuh butuh uang. Jadi penyalipan itu kan semuanya kan rencana manusia tuh. Jangan disalahkan rencana Tuhan, rencana iblis, sebenarnya itu semuanya rencana manusia tuh. Allahu Akbar. Aduh. Bukannya kelar dapat jawaban, malah sampai pusut dada saya ini ya. Beda semua gitu loh. Iya Pak Ustaz, kalau menurut saya ini kalau setiap orang pasti pemahamannya beda-beda ini. Kok bisa dari kalian ini beda-beda gitu? Iya. Tapi nggak ada satu prinsip ya. Kisahnya tuh. Tapi nggak ada satu yang patokan. manusia bukan lainnya tuh, karena kan Yesus kan dicari-cari banyak orang dulu tuh karena itu. Terus ada yang berkhianat, Yudas tuh terjadi karena Yudas itu kan sama dengan karena manusia. Gitu. Jangan disalahkan, ini nggak nyambung, itu kan karena Yudas tuh. Itu sama dengan karena manusia. Silakan tanggapi Mbak Cinta. Silakan Anda ngomong atau Bang Dika ya. Iya, Ibu Cinta bisa menanggapi barangkali. Menanggapinya di ayat mana jawaban Bapak itu gitu. Kalau kita jawab itu harus pakai ayat Pak, gitu Pak. Jangan kayaknya kita kan bicara Alkitab.
Jadi jawabannya sesuai dengan ayat-ayat Alkitab gitu. Jangan kayaknya, jangan gitu ya Pak ya. Baca dulu Alkitabnya Pak. Kan alur ceritanya itu, alur cerita Yesus kenapa ketangkep itu. Nah, itu karena apa? Karena dulu kan Yesus kan dikejar-kejar bangsa Romawi itu, enggak bisa ketangkep. Ada yang Yudas itu yang berkhianat. Nah, itu karena kesalahan Yudas, dan itu namanya kesalahan manusia itu. Gitu. Gimana Pak Dika? Pak Ustadz, boleh saya bertanya? Mana Pak Ustadznya ini? Ya, kitabnya sama-sama saja, tapi pemahamannya yang berbeda, bacaannya. Bunda Mila Mut. Pak Ustadz, boleh saya bertanya Pak Ustadz? Pak Ustadz, boleh saya bertanya Pak Ustadz Yusuf? Ya silakan. Ya, kalau kenapa pada diam? Bertanya tentang penyaliban mungkin tidak akan pernah habis-habis ini, karena setiap orang memang itu yang harus dibahas Bang, dikelarin dulu. Iya, tidak akan bisa clear Pak Ustadz, karena dari kalian kenapa kok bisa beda-beda gitu loh? Iya. Tapi kalau saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz sendiri, apakah Yesus itu mati disalib atau tidak? Baik, dari saya menurut iman saya atau menurut Bible nih? Menurut Muslim begitu. Menurut Muslim dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Di situ dikatakan seperti apa? Mereka berkata, orang-orang Yahudi telah menangkap Isa putra Maryam Rasul Allah. Ya, di situ. Lalu mereka tidak menyalibnya, tidak membunuhnya, tapi diserupakan, tidak disalib. Oh begitu Pak Ustaz. Iya. Apakah ada cerita lengkap di dalam Al-Quran Pak Ustaz mengenai Nabi Isa? Kenapa dia diserupakan ya? Banyak Bang, banyak argumentasi kenapa Nabi Isa itu diserupakan. Banyak argumentasinya. Baik dari Bible, itu bisa dibuktikan. Ya. Maksudnya Pak Ustadz, apakah di Al-Quran sendiri ada cerita lengkap tentang Nabi Isa? Oh, Al-Quran itu Bang adalah wahyu Allah untuk konfirmasi gitu, atau validasi. Oh. Jadi kayak gitu. Bukan dia gimana ya, Al-Quran itu kayak isinya Bible, bukan. Jadi makanya induknya Al-Quran. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kan kayak gitu. Inna hadza, sesungguhnya ini. Inna hadza lafis suhufil ula, ini sudah tercatat atau termaktub di dalam kitab terdahulu atau kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf-suhuf atau firman Allah yang pernah turun dari zaman Ibrahim sampai zaman Nabi Musa. Jadi kitabnya itu memverifikasi kebenaran. Jadi masalah salib, Nabi Isa itu tidak disalib bagi umat Islam. Beliau tidak akan mati terkutuk. Begitu ya Pak Ustaz. Iya.
Masa seorang Nabi Isa alaihi salam, waduh, ditangkap, habis itu diseret, ditendang, diludahi, lalu mati disalib, terkutuk kayak gitu. Itu Nabi di dalam Islam.